はい、はい、皆さん、こんにちは。今回は私たちのグループ、第22課、文法のポイント、売ると、のであると思われる、発表したいと思います。これからインドネシア語で説明していたします。Baik, kita masuk ke pola kalimat yang pertama, itu ada nani uru. Jadi, em, pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau potensi dari sesuatu bisa terjadi atau bisa dilakukan. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, itu bisa diterjemahkan sebagai bisa atau mungkin bisa atau berpotensi untuk terjadi. Seperti itu. Untuk cara pembentukannya, itu kata kerja bentuk mas, tapi di masnya dihapus lalu ditambahin urut. Selanjutnya, next selanjutnya. Baik di slide selanjutnya ada rebung dari Minano Nihongo. Jadi itu adalah Koninga kaita shibo kiji wa jidai o hedatete mo kicho na shiryo ni nariuru no de wa nai ka. Yang artinya, artikel kematian yang ditulis oleh orang itu sendiri mungkinkah menjadi dokumen yang berharga meskipun terpisah oleh waktu? Jadi, em, pada kalimat ini, pola kalimat nani nani uru itu melekat pada kata kerja naru yang kita ubah sesuai rumus pembentukan pola kalimatnya itu diubah ke bentuk mas, jadi nari mas, tapi bentuk masnya itu di dihapus menjadi nari, baru ditambahkan urut menjadi Ichona Shirioni Nariuru yang menunjukkan bahwa berpotensi menjadi dokumen yang berharga bukan pasti menjadi tapi berpotensi, melainkan ada kemungkinan yang logis bahwa tulisan itu mungkin bisa bernilai penting untuk di masa depan dalam kalimatnya seperti itu. Jadi pada pola kalimat ini ada atau pada rebu ini itu menyatakan bahwa hal itu tuh bukan pasti terjadi tapi masuk akal untuk terjadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Renshu. Renshu 1. Di sini kita melengkapi bagian yang kosong agar menjadi kalimat yang utuh. Nomor pertama, Korewa watashi ga taiken shiuru motomo ito na keiken da. Di sini partikel wa melekat pada Korewa menjadi partikel topik. Selanjutnya, partikel ga di watashi ga melekat pada frasa watashi yang menandai subjek kami yang. Selanjutnya, pola uru di sini melekat pada frasa taikeng suruh yang dapat dialami atau mengalami menjadi uru karena berubah menjadi bentuk potensial formal dari suruh. Selanjutnya, motomo yaitu paling, kitona berharga, dan keiken pengalaman. Sehingga bisa diterjemahkan ini adalah pengalaman paling berharga yang bisa kita alami. Selanjutnya nomor 2, kore wa ima nyusu shiuru motomo kakujitsu na jouhou da. Ima di sini sebagai penunjuk waktu sekarang, nyusu suru adalah memperoleh, maka diubah menjadi uru menjadi nyusu shiuru bisa diperoleh. Selanjutnya di sini uru melekat pada rasa nyusu yang diubah menjadi bentuk potensial formal dari nyusu suru. Kaku jitsuna adalah akurat atau meyakinkan, joho informasi. Jadi bisa diterjemahkan jadi ini adalah informasi paling meyakinkan yang bisa diperoleh saat ini. Yang terakhir nomor 3, ren rakuo tori uru subete no hito ni ibento de no kifu o yobi kaketa. Ren rakuo toru adalah menghubungi. Di sini partikel o untuk penghubung renraku dan toru. Di sini tori uru adalah dari
story yang mungkin diambil atau di sini bisa dihubungi. Selanjutnya subete no hito adalah semua orang. Partikel ni di sini sebagai tujuan tindakan atau di kalimat ini sebagai kepada. Ibento deno dalam acara. Ifu donasi yobi kakeru menyerukan. Maka menjadi kami mengajak semua orang yang bisa dihubungi untuk berdonasi dalam acara. Baik, selanjutnya. Selanjutnya range 2. Di sini kita mengisi kalimat yang kosong agar menjadi kalimat yang utuh. Nomor pertama, ano futari ni kagite rikong suru koto wa arienai you ni omowareru. Di sini kelompok kita memilih ano futari ni kagite rikong suru karena ni kagite bisa diterjemahkan menjadi justru dalam kasus titik-titik ini menunjukkan ekspresi yang khusus. Selanjutnya rikong suru bisa diartikan bercerai, arienai tidak mungkin terjadi, dan yoni omawariru terasa seperti atau tampaknya. Jadi kalimat ini bisa diterjemahkan rasanya ini tidak mungkin pasangan itu bercerai. Yang terakhir, donani. Donani uchi no subete wa kaimei shienai. Di sini ucu adalah sebagai alam semesta. Subete untuk semuanya. Ucu no subete. Kaimei suru sebagai menjelaskan atau mengungkapkan. Shienai tidak dapat dalam bentuk negatif dari si uru. Jadi dapat diterjemahkan, walau sains berkembang sepesat apapun, seluruh alam semesta tetap tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Baik. Selanjutnya ada pola kalimat yang kedua yaitu nodearo. Jadi pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan dugaan dari si pembicara atau penulis kalimat itu terhadap suatu sebab atau latar belakang kejadian. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan sebagai mungkin karena atau agaknya karena atau barangkali karena. Seperti itu. Untuk cara pembentukannya itu ada kata kerja, kata sifat i atau kata benda bentuk biasa ditambah nodearo. Kalau untuk kata sifatna itu ditambah menjadi na nodearo. Slide selanjutnya. Lalu masuk ke reibung di Minane Humpo. Itu ada ujiwa seizan samun shugyo tonaete ita tame izoku mo kore o mamori sono kekka uji no shi no jijutsu ga kaku sareru koto ni natta no dearu. Yang artinya, karena semasa hidup beliau menganut prinsip tiga tidak, pihak keluarga pun menjunjung prinsip itu. Akibatnya, fakta tentang kematian beliau menjadi tersembunyi. Mungkin karena hal itu. Jadi, pola kalimat no dearu ini itu di kalimat ini melekat pada frasa sebelumnya, yaitu oikaku sareru koto ni natta. Bentuk nata, bentuk biasa, lalu ditambah no dearu. Yang di sini maksudnya itu penyebab mengapa fakta kematian beliau itu yang dibicarakan itu tersembunyi. Jadi kalimat ini tuh tidak menyatakan suatu kepastian, tapi penalaran atau dugaan dari si penulis kalimat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Renshu 1. Yang pertama, Kare wa issho kenmei renshu shita kara yusou dekita no daro. Yang artinya, dia mungkin bisa menang karena sudah berlatih dengan bersungguh-sungguh. Dalam kalimat ini menggunakan no daro untuk menyatakan dugaan logis karena
si dia ini latihan dengan keras, maka kemungkinan besar itulah penyebab kemenangannya. Dan pola ini menyampaikan penyebab yang masuk akal secara tidak langsung. Untuk soal nomor 2, takusang no hito ga atsumate iru osoraku jiko ga atta no daro. Yang artinya banyak orang berkumpul. Mungkin telah terjadi kecelakaan. Di sini osoraku no daro menyampaikan dugaan kuat yang logis. Karena ada kerumunan orang, kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Selanjutnya, untuk range nomor 2, bisa di next slide. Di range nomor 2, ada yang nomor 1, Sato-san wa asa kara kigen ga warui. Nanika atta no daro. Yang artinya, Pak Sato sudah murung sejak pagi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Di dalam kalimat ini menyatakan dugaan penyebab dari suasana hati Sato-sang yang buruk. Di sini kata yang cocok dimasukkan ke dalam kalimat adalah nanika atta, yang artinya ada sesuatu yang terjadi. Untuk soal nomor 2, kare wa ryu mo nai no ni niwa no ki o nanbon mo taoshite shimatta. Stres ga tamatte ita no daro. Yang artinya, dia menumbangkan beberapa pohon di taman tanpa alasan. Mungkin dia sedang stres. Di sini kata dia menumbangkan pohon di taman padahal tidak ada alasannya, menunjukkan tindakan yang ganjil atau ekstrim dan menyampaikan bahwa tindakan tersebut tidak masuk akal karena dilakukan tanpa sebab, sehingga diduga ada tekanan psikologis atau stres. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada pola kalimat yang ketiga, yaitu to omowareru. Pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan dugaan atau pendapat umum secara objektif dan sopan, seolah-olah merupakan pandangan masyarakat atau hasil pengamatan netral dan bukan pendapat pribadi secara langsung. Untuk cara pembentukannya, kata kerja bentuk biasa, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda plus to omowareru. Selanjutnya, untuk reibung di Fumina no Nihongo, next slide. Izoku wa nokusareta ihai o hito ni gerizutsu ine no aru basho ni sanpu shite iru to omowareru. Yang berarti diperkirakan keluarga almarhum menaburkan abu jenazah yang tersisa sedikit demi sedikit di tempat-tempat yang memiliki hubungan khusus. Untuk pembedahan pola kalimat ini, izoku yang berarti keluarga yang ditinggalkan atau keluarga almarhum, partikel wa merupakan partikel subjek topik, noko sareta yang berarti yang ditinggalkan atau yang tersisa, bentuk pasif dari nokosu, ihai yang berarti abu jenazah, partikel o merupakan partikel objek, hito nigiri jutsu yang berarti segenggam demi segenggam, ina no aru yang memiliki arti, memiliki hubungan atau kaitan tertentu yang biasanya bersifat spiritual, emosional, atau historis. Bashoni artinya tempat, sanpu shiteiru yang berarti sedang menaburkan, to omowareru, pola kalimat yang kita pelajari yang berarti diperkirakan atau tampaknya. Merupakan bentuk pasif tidak langsung dari omo, yang berarti menyatakan dugaan secara objektif. Untuk ratio akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk di range yang pertama, kita disuruh untuk mengubah kalimat menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Jadi, untuk soal yang pertama, jawabannya, Soshita sukan wa izen kara zonzai shite ita to omowareru. Yang artinya, kebiasaan seperti itu diperkirakan telah ada sejak dulu. Kemudian kata soyu di sini diubah menjadi soshita, kemudian maekara diubah menjadi
izen kara dan ata diganti dengan houzon shiteita. Dan diakhiri dengan to omowareru untuk menyampaikan dugaan netral atau pandangan umum. Untuk yang nomor 2, kare no hasugen no sono mama shinyū suru no wa kiken da to omowareru. Yang artinya mempercayai pernyataannya begitu saja dianggap berbahaya. Kata itakoto diubah menjadi hatsi atau pernyataan, kemudian shinjiru diubah menjadi shinyo suru, kemudian ayanai, abunai dirubah menjadi kikenda, dan diakhiri dengan to omowareru agar terkesan objektif dan bersifat pandangan umum. Kemudian selanjutnya untuk di rensu kedua, yaitu membuat kalimat dengan menggunakan pola kalimat to omowareru. Berikut jawaban dari rensu kedua, yaitu Gendai no wakamono wa internet no eikyou de jibun no iken no hashin suru kikai ga fuete kiteiru to omowareru. そのため、社会問題への関心も高まりつつあると思われる. Yang artinya, anak muda masa kini diperkirakan semakin banyak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka karena pengaruh internet. Oleh karena itu, minat terhadap masalah sosial pun tampaknya juga semakin meningkat. Jadi di sini to omowareru digunakan untuk menyampaikan dugaan netral atau ini yang bersifat umum, bukan pandangan dari perspektif pribadi. Hai, ijo desu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Arigatou gozaimashita.